menurut Tuhan benar. Semua kita kepengen gitu. Tapi hati-hati jangan sampai jatuh kepada situasi di mana kita ternyata lebih banyak memakai konsep kita sendiri. Itu yang akhirnya membuat saya kecut sendiri, bukan tawar hati, gentar. Lord, betapa bodohnya ini manusia ini, betapa gampangnya manusia ini binasa. Tapi praise you, oh Lord Jesus, yang memberikan penolong, penghibur, advocate, counselor, intercessor yang terus berdoa dan yang tetap setia standby dalam kehidupan saudara dan saya. Itu yang Tuhan Yesus berikan buat saudara dan saya. Roh Kudus namanya. Minta saudara, minta. Kalau Tuhan kasih kepenuhan sampai kita berbahasa roh, jangan tolak, ikutin aja. Karena Dia yang paling tahu persis apa yang saudara dan saya butuhkan. Tapi ini yang perlu kita tahu. Minta supaya diurapi. Saya sampai tanya, benar-benar tanya dari hati yang mungkin tulus, tapi mungkin ada rada bodoh, tapi saya nggak peduli. Tuhan, tiap hari kah saya harus minta kepenuhan roh? Tapi yang Tuhan tahu dalam hati saya, seberapa yang kamu rasa perlu, seberapa yang kamu rasa kamu pingin untuk dapatkan, minta. Oke, dan Lord, every day. Saya meminta dipenuhi. Even saya perlu belajar untuk mendengar apa yang Dia katakan supaya saya nggak violate atau melanggar apa yang Dia perintahkan buat saya. Itu sin. Yang kedua, Dia katakan about righteousness. Saudara, di dalam bahasa Indonesianya ada sedikit, bukan kekeliruan, tapi sedikit sesuatu yang sangat sedikit membingungkan. Dalam ayat 8 dikatakan Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran. Di ayat 10 diulang lagi, akan kebenaran. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa. Dan di ayat 13 ditulis lagi, Ia akan memimpin kamu, apa yang datang yaitu kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ternyata dalam bahasa Inggrisnya dibedain. You should know that right now kan. Di dalam bahasa Inggrisnya 8-10 itu righteousness. Ayat 13 baru the truth. Yang benar, kebenaran yang di ayat 13 itu memang the truth. Tapi ayat yang ke-8 sama 10 itu bukan kebenaran, itu righteousness. Saudara, nggak salah tulis karena bahasa Indonesia tidak bisa membedakan. Tapi sebetulnya yang dimaksud di sini, dulu saya pikir, Roh Kudus mau menunjukkan kepada kita tentang dosa. Terus tentang kebenaran, yang ini benar, yang ini salah. Bukan. Ternyata di ayat yang ke-9 ini about righteousness, personal, lagi keresum deh kayaknya. Sebentar saya bukain ya. It's okay. Kamu bisa deh. Oke. Personal integrity and godly character. Saudara, Roh Kudus akan mengungkapkan tentang righteousness kepada kita, yaitu yang dimaksud righteousness adalah personal integrity and godly character. Dalam bahasa kita lebih cocok dibilang begini, Roh Kudus akan membukakan kehidupan yang benar yang melakukan perintah Tuhan. Itu righteousness. Jadi Dia bukan kasih tunjuk yang ini benar, yang ini salah, bukan. Tapi Dia akan kasih tunjuk apakah kehidupan saudara itu adalah kehidupan yang sudah benar sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apakah saudara dan saya sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Apakah kehidupanmu masuk ke satu dimensi yang berubah? Apakah kehidupanmu masuk ke satu dimensi mendekati menjadi seperti Yesus? Itu righteousness. Saudara, kekhawatiran yang paling besar terjadi adalah bahwa orang Kristen kalau ditanya sama banyak orang, sama orang lain, apakah kamu adalah orang benar? Yes, jawabnya gini. Apakah kamu yakin bahwa kamu di hadapan Tuhan adalah orang yang benar? Kita seringkali berani berkata yes. Saudara, dibenarkan betul, tapi righteousness belum tentu. Tidak peduli saudara dan saya sudah pelayanan berapa lama, tidak peduli saya sudah preaching berapa ratus kali, tidak peduli saudara dan saya sudah doa,
Tidak peduli kita sudah masuk kersel dan general meeting, tidak pernah bolos, sudah dikasih, tidak pernah membuat saudara dan saya menjadi orang yang righteousness. Righteousness adalah pada waktu saudara saya dibawa Tuhan, diminta Tuhan, pada waktu Tuhan mengatakan ini, Roh Kudus mengatakan ini sin, ini enggak sin. Kamu kerjakan yang ini. Waktu saudara mulai dengan setia melakukan apa yang Tuhan suruh itu, melakukan dengan setia apa yang Tuhan perintahkan itu, saudara dan saya sedang dibawa kepada kehidupan yang righteousness depan ini. Hanya Tuhan, hanya Roh Kudus yang akan mereveal saudara, akan mereveal kepada saudara dan saya mana kehidupan yang benar. Saudara, bahwa ternyata banyak hal yang kita perlu untuk terima dari Roh Kudus, banyak hal yang kita perlu tangkap dari Roh Kudus tentang hal ini. Saya mau kasih contoh, seorang anak muda yang kaya. Saudara tahu ceritanya. Ditanya, kamu udah benar? Sudah. Kamu udah melakukan hukum Taurat? Sudah. Kamu menghormati orang tua kamu? Sudah. Setiap hari saya menghormati orang tua saya. Kamu mencuri? Tidak pernah. Apakah kamu berzina? No, saya tidak pernah berzina. Apakah kamu mengingini harta orang lain? Tidak, saya punya semuanya. Apakah kamu memiliki Allah lain? Enggak pernah, never, tidak pernah. Apalagi yang kurang? Dia tantang. Tapi Tuhan menemukan satu hal yang di luar, out of his mind, di luar pemikiran dia. Kamu kaya, sekarang mau perfect, jual hartamu, berikan kepada orang miskin, you follow me. Gak ada ayatnya, saudara. Di Taurat gak ada ayatnya itu. Do you know bahwa Tuhan menemukan hal yang belum righteous sama orang itu, dan dia melayar pergi karena dia gak bisa hidup mengikuti apa yang Yesus katakan. Saudara, pernyataan righteousness sangat penting untuk kita ketahui, karena dia akan membukakan apa yang Tuhan mau untuk dikerjakan. Saudara tahu, even seorang Paulus, dia nggak ragu, dia bukan ragu, tapi dia merasa bahwa apakah hidup saya sudah benar ya? Di Filipi yang dia tulis dari Tuhan, di Filipi pasal yang ketiga, dia bilang, yang aku kerjakan supaya aku menjadi seperti Yesus, menjadi sama dalam penderitaannya, menjadi sama dalam kematiannya, supaya aku memperoleh kebangkitan dari orang mati. Ini yang aku lakukan. Aku meninggalkan apa yang di belakangku, aku berlari-lari, aku mengerjakan segala sesuatu sekuat tenagaku. I push myself. Kenapa? Dia bukannya gak yakin, tapi dia merasa aku udah righteous belum. Bayangin bedain sama orang Kristen sekarang, gak bikin apa-apa, tapi berani bilang I'm a righteous one. Tunggu dulu. Disinilah kita perlu Roh Kudus, karena Roh Kudus yang akan mereveal, supaya segala asumsi, kalau saya bilang asumsi, yang ada di benak kita tentang bagaimana kita sebenarnya sudah seperti apa di hadapan Tuhan, itu dibuat drop sama Tuhan, untuk mengetahui bahwa Roh Kuduslah yang akan membukakan, yang akan mereveal saudara dan saya, membukakan bahwa apakah saudara sudah righteous apa enggak. Apa yang saudara dan saya sudah miliki, atau apa yang saudara dan saya belum miliki, tidak pernah menjamin bahwa engkau dan aku sudah righteous. Saya ulang, apa yang saudara dan saya sudah miliki atau apa yang saudara dan saya belum miliki tidak pernah menjamin bahwa kita sudah masuk dalam kategori righteousness. Seseorang yang kaya raya, diberkati, tidak mengalami kesusahan apapun, belum tentu dia righteous. Bahkan seorang yang miskin, nggak punya apa-apa, belum tentu dia righteous. Nggak ada hubungannya apa yang saudara dan saya miliki atau belum miliki menentukan apakah saudara sudah righteous di hadapan Tuhan apa enggak. That's why we need the Holy Spirit untuk encourage, strengthen my son, push my son. Jangan cengeng, anakku, doa terus, anakku, hidup benar, hidup kudus. Itu yang dia
dia mau sampaikan kepada kita. Kenapa? Roh Kudus ingin mengungkapkan sesuatu buat kita tentang hal ini. Saudara, kalau saudara perhatikan, dari udah lama saya membaca firman Tuhan ini bingung about righteousness, personal integrity, and godly character, because I am going to my Father and you will no longer see me. Apa hubungannya coba? Firman-Nya mengatakan tentang kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan engkau tidak melihat aku lagi. Urusannya apa? Udah lama saya bingung, Tuhan. Saya nggak ngerti. Reveal to me. Dan Tuhan ngajarin saya beberapa waktu yang lalu. Lihat bahwa righteousness ada hubungannya dengan Yesus naik ke surga kepada Bapa. Dengan kata lain, Tuhan ungkapkan begini. Kalau saudara dan saya rindu masuk tinggal bersama dengan Yesus, we have to be a righteous one. We have to have righteousness. Waktu dia ngomong ini, dia mengungkapkan bahwa orang yang righteous atau righteousness yang hanya righteousness yang akan membawa saudara dan saya ke Bapa. Itu yang diungkapin. We cannot deny that. Dengan kata lain, nggak bisa kita setengah-setengah atau mengatakan bahwa malah Tuhan kan baik, Tuhan kan penuh kasih karunia dan anugerah. Satu hari pada waktu saya mati atau Tuhan datang, saya pasti akan bersama Bapa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bersama dengan Yesus selama-lamanya. No. Yang dikatakan adalah karena righteousness tadi, personal integrity and godly character yang membuat Yesus naik ke surga. Dan itu yang akan membuat saudara dan saya naik ke surga bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Laodikia bilang, kalau kamu dengar dan kamu melakukan, kamu setia, kamu akan kududukan di sebelah kananku, sama seperti aku duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kamu juga tempat yang paling terhormat yang disediakan Tuhan buat orang percaya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa bersama dengan Yesus. Tapi itu hanya terjadi kalau seseorang memiliki righteousness. Saudara, ini yang penting. Lalu yang ketiga, Tuhan katakan about judgment. About judgment, the certainty of it, because the ruler of this world, Satan, has been judged and condemned. Has been judged and condemned. Saya tadi juga nggak ngerti ini maksudnya apa. Judgment, because the ruler of this world, hubungannya dengan kami apa? Tuhan bawa saya ke satu kata-kata yang ini, the ruler of this world. Judgment, the certainty of it, because the ruler of this world, which is Satan, has been judged and condemned. The ruler of this world. Lalu Tuhan katakan begini, seseorang yang masih melekat kepada this world akan alami apa yang Satan alami. Waktu kita gabungan sama-sama, saya nggak tahu saudara nangkep apa enggak. Pas kita 2 minggu, waktu mama saya datang, saya minta apa kesedihan saudara gabung, masih ingat? 3 minggu lalu kalau nggak salah. Saya ngomong ini, bagaimana Tuhan menginginkan saudara dan saya keluar dari dunia ini. Bagaimana orang Israel yang hatinya kepingin kembali ke Mesir menghadap, even kepingin mati dengan menghadapi kuah daging isi kuah sama roti yang enak. Tuhan katakan, okay, you want that, you die that. Ternyata bahwa seseorang yang ruler of this world akan mengalami the ruler of this world, yaitu Satan, has been judged and condemned. Dan setiap orang yang hatinya masih melekat, masih worldly, menginginkan apa yang dunia ini tawarkan, menginginkan apa yang dunia ini berikan, akan mengalami judged and condemned. Tapi orang yang righteousness akan naik ke surga. Sebetulnya make sense. Saudara pernah ingat apa yang akan terjadi dengan dunia ini? Pernah baca firman ini? Apa? Pass away. 2 Petrus mengatakan akan hancur. Engkau mau melekat di dunia ini? You choose. I choose. Kenapa? Bagaimana seseorang hatinya melekat di dunia ini lalu masuk ke surga? It doesn't make sense, right? Kalau orang yang righteousness memiliki righteous seperti Yesus,
Apa yang kau kehendaki, itu yang kau kerjakan. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Itu sebabnya di dalam seluruh Alkitab ini, khususnya di Perjanjian Baru, Tuhan mengajarkan memiliki pikiran, perasaan yang bukan dari dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah. Ya, jangan mengingini apa yang di dunia ini. Kenapa sih? Ini. Saudara dan saya mau tetap melekat di dunia ini. Segala sesuatu yang ditawarkan dunia ini. 1 Yohanes menjelaskan keinginan dan keakuan hidup. Jangan, sebab kalau kamu bikin itu, kasih Bapa nggak ada sama kamu. Dan di sini dijelaskan kalau kamu tetap ada the ruler of the world aja, just kamu juga. Sama saya bukan kamu, kita. Setiap orang yang melekat di dunia ini juga. Hanya orang yang righteous yang naik ke surga. Dan surga adalah tempat yang tidak mungkin dihancurkan. Ingat baik-baik, dunia ini akan dihancurkan dan Tuhan akan memberikan bumi yang baru. Baca Wahyu. Kalau hati kita masih melekat, ini nggak enaknya nih jadi orang Kristen. Masih kepengen jadi orang Kristen? Ini nggak enaknya nih orang Kristen. Kenapa? Diminta Tuhan untuk keluar dari Mesir. Dan saudara dan saya belajar 3 minggu yang lalu bahwa yang masih melekat artinya gue pengen balik. Hatinya masih ke belakang terus, oke, mati kamu, mati di sini. Selesai. Dan orang yang nggak ada di situ hatinya, cuma 2 orang di generasi itu, di generasi yang lama. Cuma Kaleb dan Yosua bersama dengan generasi yang baru. Jadi yang masuk ke generasi yang baru, yang pikirannya adalah apa yang akan saya dapat di depan. Generasi yang mati, pikirannya mendingan gua di belakang. Artinya buat kita ada hubungannya. Kita bukan orang Israel, tapi ada hubungannya. Kalau hati kita masih terus, apa yang saya bisa dapat dari Tuhan? Apa yang Tuhan bisa jawab dengan doa-doa saya? Saya kepengen punya ini, kepengen punya itu. Orang lain bisa punya, kenapa saya nggak punya? You want that? Really? Dengan pengertian ini, coba saudara pikir sekali lagi sekarang dalam perjalanan ke depan ini. Jadi kalau waktu diminta sesuatu, you better give it away. Saudara, ini bukan tentang orang kaya apa kali diminta banyak. Even Tuhan kasih contoh orang miskin. Pernah dengar janda yang game yang waktu kita disukon diadakan? Itu udah miskin loh, saudara. Ternyata orang miskin belum tentu, orang miskin dalam arti nggak punya uang banyak, belum tentu hatinya nggak melekat di dunia ini. Dari situ saya belajar, mungkin Tuhan lagi ngajarin si janda miskin ini bahwa hatinya jangan melekat sama uang. Sampai diminta cuma punya 2 keping, diminta 2 keping, habislah. Saudara, janda di Sarfat, cuma punya minyak buat hari itu. Besok waktu mereka sudah bikin roti buat dia dan anaknya, besok mereka mati karena gue nggak bisa makan lagi. Lalu dia bilang, bikinin buat saya. Oh, ini terakhir, besok gue mati. Kalau saya kasih, saya makan apa gitu istilahnya. Bikin buat saya, dan saya percaya Roh Kudus mungkin. Dan dia buat. She didn't care. Besok mau makan apa? Tapi justru membuat dia keluar dari keinginan duniawinya. Dari merasa bahwa saya tergantung dengan situasi keadaan dunia ini. Tuhan Yesus jauh lebih besar dan jauh lebih sanggup menyediakan apa yang saudara dan saya perlu. Pertanyaannya, do you believe that? Pertanyaannya, do you want to experience that? Pertanyaannya, di mana hati saudara dan saya? Masih melekat di sini sehingga kita save. Enggak, saya nggak mau kasih save. Hati-hati, itu sebabnya Tuhan juga mengatakan, you save that here di dunia ini. You know what will happen? Bukan cuma lose, ngengat, karat, dirampok orang. Dan juga Tuhan katakan seperti yang berusaha dikatakan tadi barusan. Buat apa kamu miliki segala sesuatu di dunia ini, but you lose your life? Lebih baik you lose everything here, you get your life. Because kalau kamu dapatkan segala sesuatu, berapa lama kamu akan nikmati itu? Okay, 80 years, good. And then after that, you lose your life. But when you lose everything in this world for 80 years, you will get it
for eternity. Your life. Pilih yang mana? Saudara, gampang pilihnya. Yang eternity dong. Nanti pada waktu dihadapin, nah itu baru. That's why you need the Holy Spirit. Karena Holy Spirit akan strengthen you. You hear my voice, right? You know the scripture, right? You know your Lord Jesus, right? Do it. Di situ dia encourage, strengthen, counsel, advocate, intercede. Supaya Tuhan tolong aku nggak bisa, rasanya berat untuk ngelepasin apa yang aku punya, aku sayang sekali. Tapi Tuhan bilang, lepas daripada kamu mati. Kalau saudara punya Holy Spirit dan yang menguasai kehidupan saudara, yes, ini Tuhan. Seperti janda itu. Saudara, sebab apa? Segala sesuatu yang dari dunia ini akan dijudge, akan dikondem. Sudah malah untuk si Satan. Dan jangan sampai itu jatuh kepada orang-orang yang lain-lainnya, termasuk saudara dan saya. Saudara, dari hal ini biar kita mengerti bahwa peran Roh Kudus sangat penting. Oleh karena itu, saya mau buka sedikit di Lukas 11. Saya mau loncat sedikit ke Lukas 11. Jangan salah kaprah dengan firman Tuhan ini. Jangan pakai firman Tuhan ini untuk sesuatu yang keliru. Saya bacakan buat saudara Lukas pasal yang ke-11 ayat 9 mulai. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan, atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi